COVID-19 berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi seperti ini, khususnya di bidang ekonomi, pendapatan setiap orang berkurang, bahkan ada yang kehilangan pendapatan. Penurunan pendapatan disertai volatilitas atau fluktuasi yang tinggi, tentu akan menyulitkan kehidupan setiap orang ke depannya. Investor pun merasa bingung dan panik menghadapi pergerakan pasar modal saat ini. Kondisi tak terduga ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita dalam mengelola investasi jangka panjang. Lalu, bagaimana memilih investasi yang aman di tengah pandemi seperti ini? Berikut cara cerdas berinvestasi di masa pandemi. Kenali profil perusahaan. Saat pandemi seperti ini, kita tahu ada beberapa sektor perusahaan yang mengalami kenaikan. Contohnya, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor barang konsumsi. Lalu, ada beberapa sektor perusahaan yang mengalami penurunan, seperti sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Nah, teman-teman harus jeli melihat. Sebaiknya, pertahankan investasi apabila saham tersebut mengalami penurunan drastis, sehingga teman-teman tidak rugi saat ingin menjual. Dengan seperti ini, teman-teman akan tetap mendapatkan dividen, meskipun nilainya tidak besar. Beberapa perusahaan seperti perbankan merupakan salah satu perusahaan yang tidak terlalu terkena dampak pandemi ini, sehingga pergerakannya pun terbilang cukup stabil. Instrumen reksadana. Mungkin kita berpikir, mengapa tidak membeli langsung saham biasa di bursa efek? Alternatif dengan menggunakan reksadana memiliki beberapa keuntungan bagi investor dari segi pemantauan investasi, terutama pada saat pandemi seperti ini. Kita bisa memilih jenis reksadana yang bisa disesuaikan dengan karakteristik investasi kita sendiri dan juga menyesuaikan tingkat return atau timbal balik. Manfaat memilih reksadana antara lain investasi kita akan dikelola oleh manajemen profesional, tingkat risiko menurun karena diversifikasi investasi, adanya transparansi informasi yang diberikan, biayanya rendah, potensi return dan likuiditas yang tinggi, serta lebih aman. Yang terakhir adalah menyiapkan dana darurat. Kenapa? Bagi kalian yang memiliki penghasilan, sebaiknya kelola keuangan kalian dengan menggunakan sistem 50, 30, 20. Di mana 50% digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, 30% digunakan untuk berinvestasi, dan 20% disimpan sebagai dana darurat. Sebaiknya, dana darurat yang disimpan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita selama minimal 6 bulan jika terjadi krisis. Karena selama 6 bulan tersebut diasumsikan kita dapat hidup dengan pengeluaran seperti sebelumnya. Dan selama 6 bulan diharapkan kita memiliki solusi apabila kita tidak lagi memiliki pendapatan karena di PHK. Terpenting bagi kita adalah tetap tenang dan jangan panik. Karena prioritas setiap orang berbeda-beda, maka portofolio investasi pun akan berbeda. Jangan sampai kita berinvestasi hanya karena orang lain berinvestasi di saham tersebut alias ikut-ikutan. Semoga bermanfaat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman.